Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bu. Ya, Selamat siang, Bu. ya, ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa, ya. Untuk itu, ketua kelas, tolong temannya dipimpin doa dulu. Baik, Bu. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Fernando. Ya, semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Nah, saya lihat semuanya masuk ya. Masuk semua ya, Ya, anak-anak? Bu. Hadir, Bu. Oke, hebat semua ya anak-anakku ini. Ya, Bu. Kemudian semuanya sehat semua? Apa kabar? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, Bu. Untuk pembelajaran kali ini, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang ingat? Identitas identitas, lupa ya, identitas teks ulasan. Kemarin kita sudah belajar mengenai identitas teks ulasan dan sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari tentang struktur teks ulasan ya. Ini Ibu akan bagikan LKPD kepada setiap kelompok. Sudah dibagi ya, kemarin sudah Ibu persilahkan untuk membagi kelompok. Setiap kelompok itu ada 3 orang ya. Sudah dibagi ya. Ini saya bagikan LKPD-nya ya untuk pembelajaran kali ini. Ya, Bu. Ya. Pembelajaran kali ini Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks ulasan. Kemudian, kita juga akan belajar tentang menyajikan tanggapan teks ulasan. Setelah kita belajar tentang itu, kita akan berharap dapat mengetahui struktur dan kebahasaan teks ulasan dan dapat menyajikan teks ulasan dan kita dapat menyajikan teks ulasan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Berikutnya Ibu akan menampilkan kutipan novel Sang Pelangi. Sang Pemimpi. Oh iya, Sang Pemimpi. Maaf ya, Nana, ada Fernando itu memang jeli sekali. Saya suka. Iya, Bu. Cuma Fernando aja ya. Lah tadi yang berbicara Pak Fernando. Iya, Fernando. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Terdengar ya? Sudah, Bu. Suaranya, Bu, tidak ada, Bu. Aduh. Suaranya belum kedengaran, Bu. Sudah ya? Bu. Ya? Nah. Sudah? Ya, Pak.
Halo, Bu. Bentar Bu, Iya, bentar Bu. Bu. Oh, saya kira sinyal saya iya, maaf, maaf. Nah, Manggau dengan nomor induk mahasiswa G301224042 kelas MKDUB dari Prodi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bentang pustaka tahun terbit Januari 2008, jumlah halaman 292 halaman dan jenis novel yaitu fiksi. Unsur-unsur novel yang pertama, Tujuan penulis menulis novel Sang Pemimpi ini yaitu agar para penerus bangsa tidak mudah mengubur mimpinya begitu saja, melainkan mereka harus berjuang bersama mengarungi kehidupan serta kepercayaan dalam menggapai sebuah mimpi. Adapun latar tempat di Pulau Belitung pada dermaga Magai dan gedung bioskop, dan di Bogor pada terminal Bogor dan kantor pos. Alur novel ini yaitu alur campuran, maju dan mundur. Gaya penulisan
Gaya bahasa yang dibuat oleh Andrea Hirata tidak perlu diragukan lagi, karena penulis tersebut mampu membuat para pembaca tanpa disadari masuk dalam kisah dan karakter-karakter yang dibuat dalam novel. Penulisan novel ini menggunakan gaya realis, namun bertabur metafora. Selain itu, penyampaian cerita yang cerdas dan menyentuh, penuh iman yang layak. Penulis menggambarkan bahwa kisah persahabatan yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Penulis menggambarkan bahwa cita-cita memang harus diwujudkan dalam tekad yang kuat. Novel ini mengangkat betapa sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak di tanah Belitung. Namun, hal itu tidak membuat para tokoh sang pemimpi ini lantas mundur dan menyerah begitu saja. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk bersekolah di SMA negeri yang nantinya akan mengantarkan mereka ke kota Sorbona, Prancis. Novel ini berceritakan bahwa setiap orang berhak bermimpi dan memiliki cita-cita setinggi langit, dan itu dibuktikan pada kisah nyata sang penulis yang dituangkan dalam novel sang pemimpi ini. Setelah para tokoh sang pemimpi meraih cita-citanya untuk melanjutkan sekolah ke SMA negeri, sesungguhnya perjuangan mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Untuk mewujudkan mimpi bersekolah di SMA negeri pun, mereka rela untuk tinggal di pasar yang kumuh dan bekerja sebagai kuli nyambat di pasar kumuh itu, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di luar. Kisah sang pemimpi ini di dalamnya mengangkat beberapa tokoh, seperti Ara yang hidupnya sebatang kara, lalu ada tokoh seorang Jumron yang teguh pada prinsip agama Islamnya walau sedari kecil ia dididik oleh seorang pendeta. Tak lupa tokoh Ikal yang orang tuanya akan mengalami kebangkrutan. Di tengah-tengah keterpurukan, tiga tokoh sang pemimpi ini mulai berambisi untuk mulai berani bermimpi. Kali ini diawali oleh sosok Arai yang mulai mimpi dan kemudian disusul oleh kedua temannya. Alhasil mereka bermodal nekat dan yakin berjuang meraih cita-cita dan pergi meninggalkan kampung halamannya. Umumnya lagi, dalam novel ini diselangkan dengan beberapa kisah cinta yang timbul dari para sang pemimpin ketika mereka tengah meraih cita-citanya. Kelebihan novel, yang pertama penggunaan gaya bahasa kepenulisan yang khas, yang kedua bahan kertas novelnya bagus, yang ketiga isinya mengandung pesan moral yang sangat kuat, yang keempat banyak mencontohkan tokoh-tokoh inspiratif, yang kelima, hebatnya lagi penulis menyungguhkan rasa yang sangat kuat sehingga para pembaca yang membaca novel tersebut merasakan kehidupan kisah tiga tokoh sang pemimpi dalam novel tersebut. Kekurangan novel terletak pada konflik cinta yang terlalu tajam. Pada alur cerita tiap bab tertulis seolah sengaja mengabulkan waktu dengan penataan subbab judul yang tidak sistematis, sehingga membuat pembaca sedikit kebingungan setiap beralih ke subbab dalam novel tersebut. Kekurangan yang terakhir yaitu penulis seolah tidak mau memberikan waktu yang jelas, sehingga para pembaca dibuat penasaran pada tahun berapa Indonesia mengalami pemerintahan tersebut, seolah menutupi kesalahan yang pemerintah buat. Baik, itu tadi resensi. Itulah tadi tayangan tentang atau tag ulasan tentang sang pemimpi. Ya, kalian sudah menyimak semua? Sudah, Bu. Sudah, Benar, Bu. sorry. Sudah. Masih semangat Sudah, Bu. anak-anak? Ya, Masih semangat, Pak? Masih, Bu. Maaf ya, tadi Ibu ada kesalahan teknis. Mudah-mudahan ini lagi tidak ada kesalahan lagi. Oke. Tadi di Ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. dalam tag tadi kita sudah mengetahui tentang cerita tentang tag ulasan. Ya. Berikutnya ini Ibu akan menyampaikan tentang PowerPoint-nya. Materi tentang tag ulasan supaya kalian itu lebih paham ya.
Ya. Pengertian dari teks ulasan tadi, suatu teks yang berisi tentang mengulas atau menilai sebuah karya, ya bisa film, drama, buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi, ya. Adapun struktur dari teks ulasan itu meliputi identitas karya, orientasi, hipnosis, analisis, dan evaluasi, ya. Identitas karya tadi bisa berupa judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, juga ukuran buku. Berikutnya, orientasinya berupa gambaran umum tentang latar belakang buku tersebut atau teks ulasan tersebut. Struktur berikutnya, sinopsis. Sinopsis berupa ringkasan penulis tentang buku yang dia baca. Struktur berikutnya analisis, ya, berupa evaluasi berupa pemaparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, tokoh, penokohan, dan alur cerita. Itu termasuk dalam unsur-unsur intrinsik cerita, ya, karena teks pemimpi itu berupa teks karya sastra. Berikutnya evaluasi. Kemudian di dalam teks ulasan juga terdapat unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam teks ulasan tersebut meliputi konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Konjungsi temporal, contohnya seperti sejak, semenjak, kemudian. Konjungsi penyebab, contohnya kemudian, kata sebab. Kemudian kaidah yang terakhir, pernyataan saran, ya, bisa menggunakan kata harus atau seharusnya. Itu tadi yang ada pada teks ulasan. Kemudian anak-anak, tadi kan sudah Ibu berikan LKPD. Nah, sekarang bersama kelompoknya kalian tulis apa saja atau struktur apa saja yang ada pada teks ulasan sang pemimpi. Yang kedua, menyajikan teks ulasan tersebut. Gitu ya anak-anak, saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau ada yang belum paham, bisa bertanya tentang teks Ya, ulasan Bu. tersebut. Ya, Bu. Jangan lupa yang pertama tadi struktur teks ulasan dan kebahasaannya, ya. Kemudian yang ketiga itu menyajikan sebuah teks ulasan. Tentu saja masih berkaitan dengan teks ulasan sang pemimpi. Iya, Bu. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Tadi kan sudah Ibu bagi kelompok, ya. Sekarang coba ada enggak yang mau menjawab kelompok 1? Saya, Bu. Kelompok 1, iya. Iya, Jaya. Iya, Bu. Strukturnya apa, Jaya? Yang Strukturnya sudah Iya, strukturnya itu, Bu, ada 5. 1, ya, apa identitas saja? karya. 2, orientasi. 3, sinopsis. 4, analisis. Dan kelimanya, evaluasi. Terima kasih, Bu. Iya, betul sekali. Ada tanggapan dari temannya? Semuanya Bu. sama? Sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Anak-anakku memang hebat. Berikutnya yang kelompok kedua. Kelompok 2 ya, untuk kebahasaan siapa? Saya, Bu. Oh iya, Ridawati. Apa, Nak? Iya, Bu. Jadi unsur kebahasaannya, Bu, ada 4. Yang pertama konjungsi penerang, yang kedua konjungsi temporal, yang ketiga konjungsi penyebab, dan yang keempat ungkapan saran, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Yang lainnya bagaimana? Apakah sudah sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Berikutnya yang untuk penyajian, siapa yang mau menyajikan? Fernando? Soal yang berikutnya, Fernando bisa? Menyajikan apa, Bu? Saya tidak konsentrasi. Teks ulasan. Yang lainnya bagaimana?
Orientasi tentang sang pemimpi ya, Bu. Iya. Siapa yang mau jawab? Orientasinya pertemuan antara Ikal dengan Arai. Ya, terus sinopsisnya apa? Sinopsisnya, Ikal dan Arai akhirnya setelah lulus dari SMA, mereka mencoba untuk mengikuti ujian universitas. Dan mereka Ya, masing-masing mendapatkan apa yang mereka inginkan, terutama Ikal akhirnya memenuhi cita-citanya untuk dapat berkuliah S2 di Sorbonne. ya, Itu, Bu. betul. Ada lagi yang mau menambahi? Saya Bu. Iya, apa? Eh, Fernando. ya Bu, orientasi orientasinya dalam Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Sang Sang pemimpi, Pak. Sang Sang pemimpi. pemimpi. Sang Pak Ketua pemimpi. Sang Pemimpi itu novel yang menceritakan kehidupan di Pulau Belitung. Ya, Dari segi evaluasinya Bu, bahwa novel ya. itu disajikan untuk Ada kekurangannya tuh tadi. Kelebihan dan kekurangannya pada evaluasi. kelebihan dan kekurangannya Bu. Ya, Buku ini banyak mengandung menggunakan bahasa-bahasa penyerap bahasa daerah sehingga susah dimengerti Bu. iya. Ada lagi yang mau menambahi? Saya, Bu. Nambahi Ya, di bagian Lili. analisis dan evaluasi. Novel ini tidak ada hubungannya dengan Laskar Pelangi. Iya. Serta novel ini disajikan kelebihannya menggunakan bahasa yang menarik serta cantik. Ini novel Sang Pemimpi dari karya Riri Riza. Ya. Ya. Ada lagi? Saya kira semua kelompok sudah menampilkan ya. Ya, Bu. Dan Sudah, saya Bu. kira ya Sudah Bu. sudah semuanya analisisnya sudah bagus-bagus semua. Saya acungi jempol semua ya. Ya, Bu. Anak-anakku sudah pinter semua. Oke? Ada pertanyaan lagi? Untuk unsur untuk struktur teks ulasan sama kebahasaan ada yang mau ditanyakan? Pas Bu. Oh Ya, jelas Bu, ya, sudah jelas. alhamdulillah. Oke, karena Ya, Bu. ini waktunya hampir pulang ya, Ibu. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya sebelum Ya, pulang Bu. ya. Ya, Ya, Bu. nanti Bu. bisa dikoordinir oleh ketua kelas. Ya. Baik Bu. Ya. Untuk pertemuan ini, Ibu simpulkan bahwa setiap kita membaca teks atau karya sastra itu kita bisa menilainya baik dari kekurangan kelebihan dari strukturnya, dari kebahasaan juga ya. Dari pelajaran ini kita bisa belajar tentang struktur teks ulasan juga tentang kebahasaan teks ulasan. Oke, anak-anakku, untuk kali ini kita cukupkan sekian. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang teks persuasi ya. Jangan lupa membaca materi teks persuasi, oke? Oke, Bu. Ya, Pak. Oke. Ya, Bu. Ya Bu. Aduh, kamu tidak fokus ya, Tutur. Iya, Bu. Untuk Udah mengakhiri lapar, Bu. pertemuan hari ini, aduh anak-anakku sudah lapar ya. Ya, nanti sebentar lagi ini sudah selesai, Ibu ya. Ibu percepat.
Iya, Bu. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, coba ini ketua lagi ya, memimpin doa ya, supaya anak-anak nanti bisa pulang dengan lancar. Baik, Bu. Ibu guru dan teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu Terima Guru? kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.